banyak yang on cam ternyata bisa mempengaruhi, banyak muncul gambar-gambar di YouTube-nya. Jadi makanya nanti ketika rekan-rekan bertanya silakan on cam gitu ya, nanti akan dibantu juga sama asdosnya. Oke rekan-rekan semua, sebelum kita akan memulai ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di awal. Pertama adalah metode yang akan kita pakai hari ini adalah interaksi antara moderator, narasumber, dan peserta. Jadi silakan teman-teman dari sekarang sudah boleh menuliskan beragam pertanyaan yang ingin kamu tanyakan ke narasumber kita hari ini. Jadi gitu ya. Jadi silakan tuliskan dulu nanti. Saya akan memilih nanti mana yang akan saya tanyakan. Nanti setelah ini ya, setelah selesai, misalnya dari baik itu presentasi dari narasumber, terus nanti sebentar, terus nanti saya membacakan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang ditulis di chat. Nanti akan ada juga kesempatan rekan-rekan langsung bertanya. Jadi kita bagi dua ya, usaha dan rekan-rekan semua kita bagi dua. Jadi satu, ada yang langsung saya tanyakan. Jadi dari sekarang mungkin ada banyak hal yang teman-teman pengen bertanya tentang khususnya yang kita bahas hari ini, jumpa agama kita adalah agama Islam. Silakan teman-teman sudah mulai menuliskan kira-kira apa yang ingin ditanyakan. Gunakan bahasa yang baik gitu ya, bahasa yang baik karena saya yakin sekali tujuan kita ada dalam jumpa agama ini. Kemarin kita sudah dibuka dengan mengenal agama Hindu gitu ya. Dengan harapan agar kita bisa saling menghargai dari berkeberagaman agama-agama yang ada. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kamu dari mana ya bagi para mahasiswa. Nah, kemudian diingatkan kembali ya bahwa pertemuan hari ini akan bisa dipakai untuk AFL 3. Jadi kan karena kita live in tidak jadi gitu ya, jadi ada AFL 3 kita ada dua, satu wawancara langsung rekan-rekan boleh di luar kelas jumpa agama, tapi kalau teman-teman mau ingin menggunakan uh, jumpa agama ini boleh memilih dua, tapi agama yang berbeda gitu ya. Makanya menurut saya harusnya di kelas ini terdiri dari 100 lebih mahasiswa, tentu harusnya tidak ada yang beragama Islam ya Gus An ya. Jadi yang agama Islam mungkin cuma Gus An, karena semuanya kan harusnya memilih tidak boleh sesuai dengan agamanya. Nah kemudian uh, absen akan di-share oleh Asdos di chat room. Nanti teman-teman silakan juga tetap harus diperhatikan. Nah, tapi untuk amannya silakan teman-teman foto sendiri gitu ya. Foto sendiri karena nanti pada waktu teman-teman membuat AFL 3 kan itu akan diminta tuh sertakan misalnya kayak apa namanya eh, foto atau wawancara atau apapun itu. Jadi silakan kalau teman-teman menggunakan Zoom ini silakan foto sendiri simpan saja akan dibutuhkan pada waktu nanti pengumpulan level 3. Nah, kemudian pastikan mic-nya teman-teman itu mic-nya itu mute ya supaya tidak mengganggu proses kita nanti akan kelas ini. Nanti akan ada di terakhir kita akan ada foto bersama. Jadi saya berharap bisa sampai akhir, jangan nanti sudah absen tiba-tiba langsung hilang ya selesai absennya. Jadi saya berharap sekali teman-teman silakan ikut sampai akhir pertemuan kita hari ini. Oke, teman-teman semua, kita akan mulai. Saya akan meminta salah satu rekan memimpin di dalam doa. Tidak dibuka secara Islam ya, Gus An, ya. Jadi karena semuanya mahasiswa yang hadir kebanyakan tidak ya, kecuali Asdos. Saya minta Jovanka dari kelas Y untuk membuka di dalam doa. Silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Malam ini saya akan membuka jumpa agama malam ini dengan doa. Saya akan memimpin secara Kristiani, mungkin yang lain dapat menyesuaikan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul melalui Zoom malam ini untuk jumpa agama. Kiranya dari jumpa agama malam ini kami dapat menumbuhkan rasa saling menghargai antar agama, khususnya kepada agama yang akan kami pelajari sedikit banyak tentang Islam. Biarkan kami dapat menghargai lebih lagi antar agama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Oke ya, saya perkenalkan cukup banyak. Saya pilihin ya Gus Aan ya. Eh, Iya, narasumber kita, jangan semuanya pilih ya aja. saya pilih walaupun banyak kayaknya akan saya bacakan gitu ya. Narasumber kita bernama Muhammad Ansori. Biasanya dipanggil dengan Aan Ansori. Silakan memanggil Pak, Mister, Gus Aan. Jadi panggilannya banyak banget, termasuk Mas Aan.
Tapi izinkan hari ini saya memanggil dengan panggilan Gusaan yang lahir di Jombang, gitu ya. Kemudian menamatkan D3 Informatika Komputernya itu ya di Amik Jombang. Kemudian S1 Ilmu Hukum itu di Universitas Darul Ulum Jombang dan S2 Hukum Keluarga Islam ya itu di Universitas Hashim Asyari Tebu Ireng Jombang. Nah, kemudian gitu ya, dari SMP, SMA sampai prakuliah, kenapa saya bacakan? Karena ini saya sempat jujur Gus, saya sangat sangat sering kali kagum dengan para mahasiswa yang biasanya dari pesantren, ya, karena sering kali mereka membeli saya nggak tahu ya, sering kali salam di apa ya, di salam dan nanti diletakkan di tangan itu ya, di apa Iya, betul, di kening betul. itu sangat berkesan bagi saya, Gus. Jadi di sini selama 7 tahun berpindah-pindah dari pesantren Tambak Beras, Kedung Maling, Mojokerto, dan Tulung Rejo Pare. Gitu ya. Kemudian semasa kuliah aktif juga di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kemudian Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nadatul Ulama Jombang, dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nadatul Ulama NU Jombang. Kemudian Gusaan juga berkegiatan di lembaga swadaya masyarakat isu HAM, agama, dan kelompok minoritas agama dan minoritas gender seksualitas gitu ya. Nah kemudian Agustus 2017 Gusaan mendapat beasiswa International Visitor Leadership Program dari pemerintah Amerika Serikat ya. Belajar singkat multikulturalisme di Washington ya, Philadelphia, LA ya, misalnya nanti mungkin kalau ada yang salah baca silakan diperbaiki. Selain itu mengisi beberapa kuliah tamu terkait Islam dan Indonesia. Jadi kita bisa kebayang ya, berarti kalau pengen bertanya silahkan bertanya ya. Karena saya rasa narasumber kita hari ini cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu ya. Nah, kemudian di sini eh, mengisi beberapa kuliah tamu terkait Islam dan Indonesia, misalnya di kelas antropologi Singapura, Management University, serta kelas katekisasi di beberapa gereja. Nah ini ya bayangin ya Gusaan bisa ngisi di gereja. Saya belum pernah diundang ke acara ini sih Gus. Sekali-sekali mungkin saya di pesantren ya Gus ya. Ngisi Harus itu. sekali-sekali. Iya, harus itu. Itu ya menarik juga ya. Nah kemudian Gusaan pernah menjabat sebagai koordinator jaringan Gus Durian Jawa Timur hingga 2015 dan koordinator jaringan Islam anti diskriminasi atau JIAD sampai sekarang. Dan kemudian 2019 sampai 2023 ia menjadi anggota Working Group Program Interfaith Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ya dan PKN Belanda. Nah, kemudian selain aktif menulis di berbagai media, Gusaan juga mendirikan lembaga konsultan. Nih, makanya tadi kita awali sempat ngobrol sebentar tadi ya di awal gitu ya, sebelum kita mulai mendirikan lembaga konsultan perkawinan beda agama. Ini saya musuh Gusaan di sini ya, enggak gitu ya. Ya, beda agama bernama Kimco, Kauman Interreligious Marriage Consultant. Wow, luar biasa. Nah, itu sedikit perkenalan, mungkin ada banyak hal lagi yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh perusahaan. Saya udah cukup lama ya ketemu sama Gus dan saya ngerasa ada banyak perbedaan, kadang pemikiran ya Gus, dan Iya, yang betul. membuat kita bisa deket itu bukan soal kita sama, tetapi Iya, bagaimana iya, kita bisa betul, menghargai perbedaan yang ada, betul, ya. betul, Nah, silakan betul. selanjutnya adalah kita akan mendengarkan sedikit ya presentasi atau mungkin awal ini Gus Aan mungkin mau membahas apa dulu gitu ya karena kayaknya minta waktu cuma sebentar karena berharap eh, bahwa diskusi kita hari ini kebanyakan dari rekan-rekan yang bertanya. Saya serahkan kepada Gus Aan. Terima kasih. Aku selalu panggilnya Ito ya, karena panggilan Ito itu adalah saudara perempuan di dalam tradisi Batak kalau tidak Ya, salah begitu. betul. Makanya harusnya sih aku remove unframe itu Ida ini karena tidak sesuai, tidak sejalan denganku. Tetapi per hari ini meskipun kami sangat berbeda pandangan terkait dalam banyak hal, aku selalu memanggil beliau, Bu Moderator ini dengan panggilan itu karena respectku dan aku itu merasa karena pernah ke Batak ya tuh. Jadi aku merasa ini ya Batak lah kayak gitu meskipun nggak punya marga. Aku boleh izin share screen ya, itu ya. Begini, aku ingin memprovokasi malam hari ini saja, malam hari ini dengan satu topik yang menurutku sedang apa ya? Islam itu kan
di Indonesia itu kan apa ya tuh? Aku itu nggak pengen me, apa membaik-baikkan Islam karena apa? Karena di media sosial dan lain sebagainya itu Islam di Indonesia begitu sangat apa sangat jelek imajinasinya ya, sangat jelek apa namanya image-nya seperti itu. Aku akan mencoba untuk ngomong memprovokasi forum ini dengan menawarkan satu judul mengadili kekerasan dan Islam. Rekan-rekan sekalian, hari ini tanggal 14 Mei 7 tahun yang lalu, Surabaya itu sempat geger karena pada tanggal 13 Mei itu kota tercinta kita itu diguncang oleh bom. Ada 3 rumah ibadah Kristen yang dibom 7 tahun yang lalu. Tepat pada hari ini, apa kemarin lah gitu. Pertama adalah Paroki Santa Maria Tak Bercela, yang kedua adalah GKI di Ponegoro, dan yang ketiga itu adalah GPPS di Jalan Arjuna. Lalu juga pengebomnya itu juga melakukan aksi kekerasan juga di beberapa tempat lain selain salah satunya adalah di kantor polisi seperti itu. Nah, itu adalah foto, oh ya, jelas orang Islam itu, jelas itu. Jelas orang Islam dan aku tidak akan menyangkal dia tidak orang Islam. Dia jelas orang Islam. Itu satu keluarga, satu keluarga. Kita bayangkan kemudian Surabaya yang adem ayem tiba-tiba diguncang dan itu menjadi headline bahkan Vatikan, Vatikan City itu 2 jam. Ini nanti kan ada 3 device Pentamo, terus habis itu penanggung jawabnya Grace namanya itu Yohana. Tolong teman-teman Oke, dibantu. Vatikan kemudian merespon. Itu adalah foto yang foto pelakunya seperti itu dan mostly dari mereka eh, apa namanya meninggal karena apa? Karena bom bunuh diri itu sendiri. Itu jelas orang Islam. Nah, tepat di hari yang sama, ya, aku diingatkan oleh Facebook bahwa tepat hari ini 7 tahun yang lalu, ketika bom itu, ya, hari ini 7 tahun yang lalu. Ketika ada orang Islam ngebom, aku itu ada fotoku ya. Aku itu nulis di Facebook dan kami melakukan aksi pengutukan itu sendiri. Ya, aksi pengutukan terkait dengan apa namanya praktek kekerasan terhadap rumah ibadah dan juga banyak pemeluk agama Kristen dan juga Katolik seperti itu. Jadi silakan saja di googling Anan Sorry bom Surabaya pasti nanti akan ada banyak begitu. Nah, yang ingin aku katakan itu begini. Kenapa ada 2 model? Kenapa ada 2 model Islam dalam ini? Dalam peristiwa itu. Maksudku adalah kenapa ada orang ya yang ber-KTP Islam ngebom, tapi di Jombang dan di banyak tempat banyak orang termasuk aku yang juga ber-KTP Islam itu melakukan pengutukan. Loh ini gimana tuh Al-Qur'annya sama, kitab sucinya sama, tapi kemudian kok nggak sama itu bagaimana? Begitu kan? Ini apa yang salah gitu kan? Aku ingin mencoba menawarkan lebih dalam lagi menyangkut dengan bagaimana doktrin Al-Quran menyangkut apa namanya, menyangkut kekerasan dan juga menyangkut konsep terhadap sesama seperti itu. Pertama yang ingin aku katakan begini, kawan-kawan sekalian. Kalau kita mau basis kitab suci Al-Quran, yang bisa aku katakan seperti ini. Al-Quran itu, Al-Quran kami, ya, Al-Quran saya dan Al-Quran pengebom itu sama. Sama. Al-Quran itu menyediakan basis teologi untuk berkawan dengan siapa saja secara setara dan bersikap lemah lembut. Jadi di Al-Quran itu ada banyak sekali ajaran-ajaran menyangkut soal bahwa kita ini apapun agamanya itu sama. Apapun jenis kelaminnya kita ini setara. Ya, misalkan ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum misalkan. Ada banyak sekali yang mengatakan bahwa semuanya setara di hadapan Tuhan dan hanya kualitas keimanan kita yang membedakan kita. Apapun itu agamanya.
Bahkan konsep kesetaraan di dalam Al-Quran, di ayat lain itu ada yang menarik ini itu. Ada satu ayat favoritku ya di Al-Quran itu. Kalau nggak salah bunyinya kayak gini. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, walladzina hadu wan nasoro wasobiin, dan juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, man amana eh, man amana billahi wal yaumil akhir, dan di antara mereka, barang siapa di antara mereka, kelompok-kelompok tadi yang beriman kepada Tuhan, serta beriman kepada hari akhir, dan kemudian melakukan eh, kebaikan, maka sesungguhnya mereka-mereka itu apapun agamanya itu pasti akan mendapatkan pahala di hadapan Tuhan itu sendiri. Bayangkan aspek kestaraannya itu seperti itu. Kami nyebut itu. Di Al-Quran kami itu nyebut Nasrani Yahudi. Kalau di Alkitab itu kan nggak mungkin nyebut Islam. Kayak gitu. Tapi di Al-Quran kami menyebut bahwa apapun agamamu, kalau kamu percaya sama Tuhan, percaya hari akhir, dan berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan ganjaran baik setimpal dengan di hadapan Tuhan itu sendiri. Jadi doktrin tentang kesetaraan itu ada. Namun, ini yang menurutku menarik. Ya, saat mereka non-Muslim itu mengancam orang Islam, Al-Quran memberikan lampu hijau untuk menghilangkan ancaman tersebut. Kayak gitu. Jadi ini bedanya. Kalau biasanya di Bible, di Alkitab itu kan kalau kamu ditampar pipi kananmu atau pipi kirimu, ya kasihkanlah kayak gitu. Kami tidak. Kami tidak. Jadi di Al-Quran itu sangat terang mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengusikmu, apalagi orang yang berbeda agama, mengusik kamu, mengancam keselamatanmu, maka kamu boleh mempertahankan diri dan bahkan boleh melakukan praktek kekerasan itu. Sama dengan misalkan doktrin kita, misalkan kita mau dibunuh, maka kalau kita nggak membela diri ya maka kita mati konyol, maka ada self defense itu sendiri. Ini yang menurut saya menarik bahwa selain teologi soal kesetaraan dan lemah lembut, ya lemah lembut itu misalkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah begitu. Tapi di Al-Qur'an itu sangat jelas bahwa wahai orang Islam, kalau kamu diusir, kalau kamu disakiti, didiskriminasi dengan orang, apalagi orang yang berbeda agama dengan kamu, maka kamu berhak untuk melakukan kekerasan untuk membela diri. Seperti itu. Maka terhadap siapa saja. Maka yang kedua, doktrin di Islam kami adalah terhadap siapa saja yang tidak mengancam kami diwajibkan berbuat baik, lemah lembut, dan adil. Ya, misalkan itu Ida, dia baik sama aku itu kan. Kalau aku nggak punya makan, dia kasih makan. Ya nggak ada alasan aku untuk membenci dia. Urusannya misalkan akan beda. Misalkan kalau itu Ida mengatakan, Gusaan, mulai hari ini di UC, kamu tidak boleh sholat dan lain sebagainya. Orang anak Islam harus keluar. Wah, urusannya jadi lain itu. Ya, terhadap nomor dua ini itu basis Al-Qur'annya seperti itu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kami ini diajari untuk lemah lembut, tapi terhadap orang yang akan mengancam eksistensi kami, itu kami akan melawan seperti itu. Nah, menjadi menarik menyangkut soal bagaimana, ya ini menarik ya, ini soal siapa yang dianggap musuh dan siapa yang dianggap ancaman dalam konteks Al-Quran. Al-Quran ini kan turun 610 sampai 623 Masehi, ya, ya kayak gitu. Karena basisnya orang Islam itu di Al-Quran, kayak gitu. Aku ingin mengatakan seperti ini, bahwa sebenarnya kenapa di Al-Quran itu sedemikian keras terhadap orang-orang yang berbeda agama, mau Kristen, mau Yahudi, mau apa pagan politeis itu ada sejarahnya, ada pengalaman gitu loh ya. Pengalaman itu begini, kalau kamu itu kerap mengalami kekerasan, maka aku tidak menyalahkan kamu untuk self defense-nya itu. Jadi ini secara psikologis itu sangat bisa dijelaskan ya secara saintifik. Nah, yang menarik begini. Oh, pada tahun 610 sampai 622 itu awal kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berusia 40 tahun saat mendapatkan wahyu pertama.
kota Mekah pada waktu itu menjadi kota metropolitan dengan jalur ekonomi, dengan Ka'bah sebagai rumah ibadah bersama. Ka'bah itu rumah ibadah bersama orang Islam, orang politeis, orang Yahudi, orang Kristen, dan lain sebagainya. Kalau ke Makkah itu ya rumah ibadahnya satu, yaitu Mekah. Nah, ketika Mekah yang awalnya tandus dan kemudian menjadi kota metropolis, ada kondisi psikologis dan sosial yang bergeser. Orang yang dulunya ketika masyarakat Mekah yang dulunya sebelum kaya itu begitu sangat care terhadap orang-orang yang terpinggirkan, namun ketika mereka kaya, booming begitu, itu mereka menjadi lupa gitu kan. Ketika Mekah menjadi kota metropolitan itu ketidakadilan itu bahkan menjamur. Kekayaan makin menumpuk, orang kaya banyak, tapi ketidakadilan itu menjamur di sana. Perempuan diperlakukan dengan rendah, budak dieksploitasi, fakir miskin, anak yatim tidak dipedulikan, kecurangan bisnis dan korupsi merupakan hal yang biasa. Padahal pada saat itu mereka itu punya agama. Sama tadi kayak itu sampaikan itu. Kalau orang itu memahami Tuhan, ngerti, kenal sama Tuhan, tidak mungkin mereka itu melakukan kekerasan, tidak mungkin mereka melakukan injustice, tidak mungkin mereka melakukan pembulian. Nah, situasi pada tahun itu, Mekah pada waktu itu terbalik. Orang itu sering menyembah Tuhannya, tetapi ya itu tadi ketidakadilan itu menjamur, gitu. Nah, pelaku ketidakadilan itu kebanyakan ya katakanlah kelompok politeis ya, kelompok agama lokal pada waktu itu. Ketika melihat situasi seperti itu, Nabi Muhammad itu gusar. Kok bisa sih kayak gini? Gitu kan. Kenapa orang itu semakin kaya, semakin dekat dengan Tuhan, kok semakin tidak adil bagi banyak orang, Mbak gitu. Lalu dia mencoba untuk menyerukan ajaran baru yang dinamakan Islam itu tadi. Lewat ajaran itu dia, Nabi Muhammad meminta agar masyarakat Mekah pada waktu itu yang melakukan tindak ketidakadilan itu berhenti. Cukup, jangan. Ingat Tuhanmu. Masa kamu bertuhan kok apa oh, memberikan bunga yang mencekik. Masa kamu punya Tuhan kok semena-mena pada budakmu itu sendiri. Sayangnya Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak malah diterima dengan baik, malah mereka mengalami persekusi hebat dari orang-orang yang melakukan injustice itu. Bahkan saking hebatnya, ya persekusi itu mereka dipaksa, Nabi Muhammad dan kelompoknya itu dipaksa meminta political asylum, hijrah ya, political asylum ke Abisina, Ethiopia 2 kali begitu. Bayangkan aku menyuarakan tentang harus tidak ada ketidakadilan, harus menyembah pada Tuhan, tapi tiba-tiba aku malah digebuki dan itu berkali-kali. Dari mana sumberku? Sumberku itu dari Karen Armstrong. Karen Armstrong itu orang Katolik, nggak salah. Dulu pernah dia menjadi biarawati begitu. Eh, dalam buku yang sangat terkenal History of God kayak gitu. Jadi itu kekerasan pertama yang dialami oleh kelompok Islam pada waktu itu awal. Itu membentuk psikologisnya. Oh begini ya, jadi penyembah berhala itu kok kasar banget pada orang Islam kayak gitu. Lalu ya aku ingin fokus kenapa oh, kita Kristen serta penyembah berhala itu dianggap sebagai ancaman dalam Al-Quran pada waktu itu. Itu tahun 610 dan tahun 622. Nah, aku juga memotret pada tahun 625 Masehi, ini semuanya Nabi Muhammad masih ada, ya, masih ada. Itu Nabi Muhammad itu mengirim beberapa utusan. Salah satunya adalah Khubaib bin Adi dan Asim ibnu Sabit. Tapi utusan ini ditangkap dan dieksekusi, disalib oleh lawan politik Nabi Muhammad yang di Mekah, yakni kelompok politeis itu tadi. Bayangkan misalkan UC mengirim utusan khusus ya ya utusan khusus ke universitas lain tetapi di sana dipermalukan bahkan kemudian dibully dipukuli itu kan rektor UC kan pasti akan kok gini wah kacau ini kampusnya kayak gitu. Nah, konon orang Mekah ini didukung oleh Imperium Bizantin dan Kerajaan Ghassanid. Imperium Bizantin itu adalah kelompok Kristen Ortodok pada saat itu
pro terhadap konsili Kalsedon. Begitu juga dengan kerajaan Ghassanid. Mereka itu adalah dua-duanya, itu adalah the follower of Jesus. Bayangkan kan? Oh, ternyata oh disokong sama orang Kristen kan? Oh, itu. Nah, yang menarik ya, ini juga menambah luka lagi. Nah, pada tahun 629 Masehi, ketika Nabi Muhammad di Madinah masih hidup, ada yang disebut dengan insiden Mu'tah. Insiden Mu'tah itu adalah Nabi Muhammad mengirimkan utusan diplomatik ke Bosra. Bosra itu adalah satu wilayah yang masuk dalam Imperium Bizantin. Alih-alih diterima dengan baik, ya, utusan diplomatik Nabi Muhammad ini dibunuh oleh Surahbil ibnu Amr al-Ghazani, pangeran Kristen Arab. Bayangkan, ngirim lagi, dipateni lagi kayak gitu. Gimana psikologinya orang-orang Islam dan Nabi Muhammad pada waktu itu? Siapa sing mateni? Oh, ternyata orang penyembah berhala dan ini juga orang Kristen pada waktu itu. Gitu ya. Ini kemudian orang Islam kemudian ketika di Islam awal pada waktu itu menganggap ini sebagai bagian dari wah, berarti kami ini mengalami ancaman yang serius ini. Udah dua utusan ini ditangkap dan dibunuh ini gitu kan. Nah, pada tahun 630 ya Nabi Muhammad kemudian marah kan. Wah, kacau ini kalau dibiarkan ini. Kita harus melawan. Kita nggak boleh dipermalukan. Lalu pada satu tahun kemudian 630 Masehi nanti bisa di Google Chat, di Google Gemini maupun Chat GPT, The Battle of Tabuk, begitu. Nabi Muhammad menyiapkan 30.000 pasukan Islam menunggu, ya, menunggu karena Nabi Muhammad mendengar bahwa akan ada serangan dari pasukan Bizantin Kristen dan Ghassanid Kristen ini. Lalu daripada diserang, kemudian kami akan siap-siap duluan. Setelah menunggu di daerah yang namanya Tabuk, di wilayah Semenanjung Arabia itu, selama 20 hari ternyata mereka nggak hadir. Seperti itu. Sekarang bayangkan ya. Jadi, jadi oh, cerita-cerita ini teman-teman sekalian, itu ya, terjadi saat Nabi Muhammad ada. Maka pengalaman-pengalaman historis Nabi Muhammad dan umat Islam awal ini sangat memengaruhi misalkan perkembangan diksi kafir, penyembah berhala, dan jihad di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau ada banyak orang Islam per hari ini kutip-kutip Al-Quran dan kemudian melakukan apa namanya, melakukan kampanye untuk mengebom, menghancurkan orang selain Islam, terutama juga Kristen, mereka itu dipengaruhi oleh ya, mereka dipengaruhi oleh teks-teks Al-Quran pada saat itu yang memang merekam situasi penderitaan orang Islam pada waktu itu, kayak gitu. Aku tidak ingin menjustifikasi bahwa mereka boleh loh ya per hari ini kalau misalkan ada orang Islam seperti ISIS melakukan kayak gitu, ya mereka tidak bisa kayak gitu lagi. Tetapi dalam konteks kenapa Al-Quran ada ayat-ayat yang sedemikian menyedihkan, sedemikian keras terhadap kelompok yang berbeda agama, di dalam hal ini juga kekristenan, itu ya konteks ceritanya ya pada waktu itu ya kayak gini ini. Lalu dibakukan di dalam Al-Quran, Al-Quran dibaca saat ini, dan banyak orang Islam yang tidak ngerti cerita cerita detail yang kenapa kok seperti itu. Gitu. Jadi intinya Al-Quran itu kira-kira terkait dengan kesetaraan hidup rukun terhadap orang lain, itu kira-kira begini. Wahai orang-orang selain Islam, I'll be good. I will be good to you if you are good to us. Jadi itu kalau kamu baik denganku, kami akan baik ke kamu. But when you mess up with us, tapi kalau kamu kemudian me- mengusir kami, memperlakukan kami diskriminatif dan lain sebagainya, we are coming to you and hell is coming with us. Ya, kami akan datang kepadamu dan kami akan membawa neraka untuk kalian.
Itu sebabnya orang Islam itu galak-galak itu ya. Ya karena mungkin ya karena itu tadi Al-Qur'annya ketika konsep kafir, soal penyembah berhala dan jihad itu dipengaruhi oleh situasi sosial politik pada waktu itu. Jadi yang ingin aku katakan ya samalah misalkan dengan banyak orang ya, misalkan ya tiba-tiba dicolek orang, misalkan ada perempuan dibully, dicolek, kot keling, ada yang diam. Tetapi kemudian ada juga yang melakukan perlawanan. Lalu perempuan itu bilang, laki-laki, kalau kamu baik sopan pada kami, kalau kamu sopan, kami segan. Tapi kalau kamu macam-macam sama aku, lu jual gue belilah. Kayak gitu. Di, ini ditantang sekalian seperti itu. Di doktrin Islam terkait dengan soal kekerasan dan lain sebagainya itu adalah civis pacem para bellum. Kalau kamu pengen kedamaian, maka eh, kita harus siap berperang. Itu doktrin negara kan seperti itu. Untuk menjaga perdamaian, maka ya mereka siap perang dulu. Itu sebabnya tentara banyak, polisi banyak. Ya itu tadi untuk mencegah, untuk menciptakan kedamaian, maka ya kan banyak orang yang akan mengusik kita. Ya kita tetap akan melakukan perlawanan terkait dengan soal itu kalau kita diusik. Tapi kalau kita nggak diusik ya enggak kayak gitu. Jadi ini teman-teman sekalian, sangat mungkin apa namanya itu dalam konteks basis Alkitabnya, basis Qurannya. Tapi apakah memang ada pengalaman historis Islam yang berkaitan dengan kekristenan ini yang kira-kira sama dengan situasi pada waktu itu? Nah, saya merasa itu ada. Jadi orang Islam di Indonesia mulai mulai tahun 1400-an sampai kemerdekaan itu kira-kira mengalami situasi yang sama dengan yang ada di Mekah gitu. Ketika kita dijajah oleh Belanda dan Belanda kemudian diidentikan dengan kekristenan, maka para kiai-kiai seperti Diponegoro dan Imam Bonjol ketika membaca seperti membaca ayat tentang jahatnya orang Kristen, jahatnya itu kemudian memorinya, loh, tuh kan bener kan di Quran juga ada ketika mereka berhadapan dengan Belanda. Itu sebabnya Diponegoro dan Imam Bonjol kemudian meyakini bahwa melawan Belanda itu adalah melawan kekafiran seperti yang sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran itu. Belanda masuk menjajah kami dan lain sebagainya, maka kami harus melawan. Jadi ada situasi di mana orang Islam mengalami semacam dejavu, ya, dejavu dengan situasi yang ada di Makkah dan itu membuat kami itu selalu menjadi sensitif ketika kami dikuyo-kuyo. Yang nomor dua, Belanda saat menjajah Indonesia itu terus menganak emaskan pribumi Kristen dan pribumi Islam. Kalau Anda baca banyak hal itu, jumlah orang Islam awal abad 20 itu kan sangat banyak dibandingkan dengan orang Indonesia pribumi yang Kristen. Tetapi Belanda itu agak kurang ajar gitu kan, agak kurang ajar. Duit APBD APBN yang diberikan kepada pribumi Kristen itu jauh lebih banyak ketimbang duit yang diberikan kepada pribumi Islam. Jadi pribumi Islam dan Kristen itu kayak diadu. Dan kami yang Islam-Islam itu mengatakan, wah kacau ini orang-orang ini. Gitu. Bahkan kemudian kami membenci pribumi yang Kristen itu sendiri. Karena apa? Ya karena apa namanya perlakuan Belanda yang sangat diskriminatif terhadap kami. Ada banyak misalkan dari Muhammad Natsir, gurunya Profesor Yusril Iza Mahendra yang ngomong soal itu. Nah, itu kami kecewa lagi. Wah, kurang ajar memang orang Kristen ini. Belanda yang Kristen, ya. Belanda yang Kristen begitu, gitu kan. Termasuk dengan para Kristen-Kristen pribumi, ya, Kristen-Kristen pribumi yang apa? Kami situasi orang Islam pada waktu dijajah oleh Belanda itu menjadi sangat begini ya. Ada kesan bahwa orang-orang Kristen yang dididik oleh Belanda, orang-orang pribumi, itu selalu takut dan taat pada Belanda. Tidak mau kemudian disuruh untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Coba nanti di googling ya, Pak John dan yang lain. Apakah antara tahun 1900 ya, 1900
ya 1900 sampai 1945 ada gereja ataupun paroki yang memang digunakan basis perlawanan untuk melawan Belanda atau ada atau tidak. Saya tidak menemukan itu. Itu yang kemudian membuat banyak orang Islam mengatakan tuh kan, gara-gara dibesarkan oleh Belanda, pribumi Kristen akhirnya nggak berani melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itu beda dengan misalkan masjid, pesantren yang diguyur-guyur Belanda dan berani melakukan itu. Jadi yang ini aku katakan adalah situasi persekusi orang Islam awal Mekah itu kemudian terasa juga di dialami oleh orang-orang Islam di awal-awal Indonesia itu sendiri. Yang nomor tiga, banyak orang Islam merasa kok gini ya, orang-orang Kristen, orang-orang nasionalis itu adalah saat perumusan dasar negara. Jadi Undang-Undang Perumusan Dasar Negara, Undang-Undang 45 dan Pancasila itu umat Islam itu kecewa. Karena sebagai mayoritas, kami mayoritas, ternyata kami pada waktu perumusan dasar negara itu, ini aku memotretnya ya, itu dihambat aspirasi politik Islamnya. Piagam Jakarta itu tidak ACC, tidak di ACC. Nah, kami ini kan pemilik suara terbanyak, ya, pemilik suara terbanyak, gitu. Kok tiba-tiba tidak diperbolehkan untuk apa mendominasi kayak gitu? Kelompok nasionalis sekuler Islam dituding oleh kelompok Islamis telah dipengaruhi kelompok non-Islam pada waktu itu. Ini pasti orang Kristen yang bermain kayak gitu. Pakai Al-Quran dan lain sebagainya. Itu kami kecewa. Ya. Kecewa yang berbasis agama itu. Orang Islam kecewa berbasis agama. Sumbermu manaan? Itu sumber sebelah kanan itu ada buku. Itu disertasi paling otoritatif menurutku. Ya, disertasi paling otoritatif yang dikeluarkan oleh University of Amsterdam yang kalian bisa akses itu untuk melihat bagaimana rivalitas orang Kristen Katolik versus orang Islam di Indonesia pada zaman modern itu sendiri. Nah, yang menarik adalah nomor 4, orang Islam itu sangat kaget karena pada tahun 67 sampai 69 ya, pasca G30S ya, pasca peristiwa 65 itu ada konversi hampir 1 juta orang Indonesia ke Kristen. Jadi orang itu ada 1 juta, hampir 1 juta itu minta dibaptis. Orang Islam pada waktu itu mikir, loh mereka itu pasti dari orang Islam, kok pindah ke Kristen? Dan itu apa namanya? Hampir 1 juta. Kalau tidak dari Islam, dari agama mana lagi begitu? Ini yang membuat ya psikologi orang Islam itu sangat terluka kepada orang Kristen dan orang Katolik. Bayangkan itu misalkan, kalau misalkan gerejanya itu IDA ini, 80% anggota gerejanya tiba-tiba masuk Islam dan melakukan deklarasi. Kami jemaat gereja ini deklarasi masuk Islam semuanya. Itu kan pasti bingung majelis gerejanya. Ini ada apa ini? Apalagi pada tahun itu jumlah lembaga zending luar negeri yang masuk ke Indonesia itu naik 2 kali lipat. Orang Islam udah bingung itu. Ya ampun, gini banget ya orang Kristen itu ya. Kok begitu sampai segitunya pada orang Islam? Maka di titik itu orang Islam di Indonesia menjadi sangat marah pada orang Kristen. Ya, dengan apa yang disebut dengan kristenisasi itu. Orang Islam kemudian menjadi sangat sensitif terkait dengan pendirian gereja. Pendirian gereja dianggap sebagai simbol ekspansi agresif kekristenan terhadap Islam dan itu dianggap sebagai penyerangan persis seperti Bizantin dan Ghassanid itu tadi. Oke, kalau mau perang orang Kristen, kami akan perang dengan senang hati. Jadi orang Islam pada waktu itu akhirnya merefleksi, kok begini, kok begini. Ini masa lalu ya, masa lalu seperti itu. Jadi situasinya eh, menjadi menarik begitu ya.
Maka selain ada kita didoktrin memanusiakan manusia, Al-Quran kami itu juga membekali kami. Jadi ingat, selain kami didoktrin untuk memanusiakan manusia, Al-Quran itu juga membekali orang-orang Islam doktrin tentang dakwah, sama dengan kalian Alkitab, doktrin tentang misiologi. Kami juga dibekali doktrin untuk bersikap waspada, curiga, dan mempertahankan diri dari serangan. Gitu, seperti itu. Jadi yang ada di dalam pikiran pengebom tiga gereja pada waktu itu Ida. Kalau aku mau berspekulasi ya, orang Islam yang mengebom tiga gereja pada tahun 2018 itu adalah ketika melihat cukup banyak gereja-gereja di Surabaya dan banyak yang mentereng, para pelakunya itu didoktrin, oh mereka ini mau mengganggu orang Islam dan lain sebagainya. Mereka bersekutu untuk apa namanya mencelakakan orang Islam dan lain sebagainya. Mungkin pikirannya seperti itu. Orang Islam yang pengebomnya itu. Nah, ketika situasi seperti itu dan orang membaca Al-Quran dengan perspektif yang tidak pas, maka kan cukup banyak orang tua kami yang Islam itu melarang kami untuk ke gereja, melarang kami untuk bergaul dengan orang Kristen dan lain sebagainya. Aku menduga para orang tua kami itu sangat mungkin bermaksud baik. Bermaksud baik itu begini, ingin melindungi anaknya dari potensi jahat agama lain. Gara-gara ya pengalaman masa lalu itu. Jadi kalau ada orang Tionghoa hari ini tidak memperbolehkan anaknya dekat-dekat dengan orang Jawa, ya Wana, itu aku sangat bisa memahami karena sangat mungkin orang tua Tionghoa ini pernah mengalami persekusi masa lalu terhadap yang dilakukan oleh orang Jawa dan orang tua ini tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Itu sebabnya nggak boleh gaul. Itu. Bagi orang-orang seperti ini, orang-orang orang tua kami yang melarang-larang kami gaul dengan orang yang berbeda agama, orang-orang tua Tionghoa yang melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan orang Jawa itu, bagi mereka hidup tersegregasi, hidup yang terpisah berdasarkan agama, itu dianggap langkah terbaik untuk melindungi anak-anaknya. Dah, Tionghoa campur Tionghoa, Kristen campur Kristen. Ya, kelas Kristen nggak boleh ada orang Islamnya, kelas Islam nggak boleh ada orang Kristennya kayak gitu-gitu. Jadi mereka hidup di dalam satu kelompok-kelompok atas nama kekhawatiran. Ya, itu dilakukan terus. Padahal ketika itu dilakukan terus, hidup segregasi itu dilakukan terus, segregasi justru akan memperkuat stigma satu dengan lainnya dan itu akan mengekskalasi kekerasan. Ya, kalau kita gini hidupnya homogen, orang Batak hanya nongkrongnya dengan orang Batak. Orang Jawa nongkrongnya dengan orang Jawa, orang Tionghoa nongkrongnya dengan orang Tionghoa, orang Kristen nongkrongnya dengan orang Kristen, orang Islam dengan orang Islam. Maka pasti mereka tidak akan bisa belajar satu yang lain. Dan kalau mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain, potensi konfliknya akan tinggi sekali. Jadi ini ya sama seperti pelaku kekerasan ini, pengeboman itu. Kalau kalian lihat tuh, profilnya, itu kan para pelaku kekerasan itu mengeksklusikan diri tidak mau bergaul. Jangankan terhadap orang Kristen, terhadap yang sesama Islamnya saja, yang berbeda pandangan, mereka nggak mau. Mereka hidupnya isolatif, kayak gitu. Jadi, ya itu tadi, ini yang menurut saya menjadi hal yang menarik, teman-teman. Itu sebabnya menjadi penting ya. Nah, di akhir ini, aku ingin eh, juga menjelaskan. Kemarin aku diminta secara khusus oleh eh, itu Ida, moderator kita yang terkasih, untuk menjelaskan. Kusaan, jelaskan itu apa Islam dan lain sebagainya. Begini, ya. Oh, sebenarnya kalian udah tahu ChatGPT dan lain sebagainya. Kalau tanya ChatGPT terkait agama, itu pakai bahasa Inggris saja karena database-nya nanti akan semakin kaya. Kalau pakai bahasa Indonesia, oh, menurut saya kurang begitu.
Jadi kata Islam di dalam Al-Quran itu akar katanya adalah SLM, salam, shalom, silmi, aslama, Islam, Muslim, gitu. Satu kelompok di dalam orang Islam memaknai Islam yang namanya Islam itu adalah agama formal. Ya. Islam itu adalah agama formal, lawan dari agama formal lainnya. Ya, kalau aku Islam, kamu Kristen, ya kita berbeda. Ya, kalau kamu mau Islam, ya harus syahadat dan lain sebagainya. Kalau kamu melakukan kebaikan tapi tidak dalam kerangka Islam, ya ibadahmu nggak diterima. Jadi Islam dimaknai sebagai agama formal, gitu. Agama formal. Sehingga kata Muslim itu adalah mereka yang memeluk agama Islam secara KTP. Ya, ya kalau kamu syahadat, kalau kamu sunat dan melakukan ini ya kamu Islam. Melakukan kebaikan ya itu harus. Itu satu. Jadi Islam dan Muslim itu dianggap sebagai institusi keagamaan. Tetapi yang menarik, teman-teman sekalian, kata Islam di dalam Al-Quran itu maknanya itu adalah makna literalnya itu adalah penyerahan diri pada Tuhan. Jadi bagi siapapun yang hidupnya menyerahkan diri, berserah diri pada Tuhan, itu ya secara secara lugot literal itu dianggap orang Islam. Misalkan begini ya, oh, aku kan sering kali apa melihat statusnya itu Ida itu kan sangat luar biasa di dalam melakukan evangelisasi itu kan. Ya, ya hidup kita harus untuk Tuhan, kita harus dapat permisi dari Tuhan dan aku itu melihat bahwa orang yang menyerahkan diri pada Tuhan itu adalah persis seperti di status IG-nya itu Ida maupun di status Facebook-nya itu yang kemana-mana itu menyerukan kepada jemaatnya yang Kristen supaya berserah diri dan apa bersama dengan Tuhan itu sendiri. Nah, Islam itu artinya submission. We are surrendering in front of God kayak gitu. Menyerahkan diri pada Tuhan. Atau Islam itu adalah semacam jaminan atas kedamaian dan keadilan. Salam itu peace artinya. Jadi kalau ada agama apapun yang menjamin adanya kedamaian dan keadilan, maka sesungguhnya secara bahasa Arab itu juga Islam. Bukan Islam yang pakai agama formal, bukan ya. Kayak gitu. Di titik ini, kemudian aku ingin mengatakan bahwa di Al-Quran itu ada Ibrahim, Musa, Isa, itu ya orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Tidak dalam kerangka Muslim KTP yang agama formal, tetapi Abraham, Moses, Jesus, itu adalah contoh baik bagaimana orang itu surrender into their God dan menjamin adanya kedamaian dan keadilan. Muslim adalah mereka yang berserah diri pada Tuhan dan mereka yang menjamin keadilan dan kedamaian. Kayak gitu. Nah, kami tentu saja kualitas berislam, aku lebih nyaman yang di hijau kayak gitu. Sehingga menurutku kalau ada orang Kristen, ya, orang Kristen berbuat baik, dia percaya Tuhan, percaya hari akhir dan berbuat baik, ya mereka dapat pahala dan pasti masuk surga. Surganya siapa? Ya nggak tahu Tuhan nanti akan meletakkan di mana. Tapi mereka diterima. Meskipun mereka bukan Islam secara formal. Gitu. Saya sering kali ngomong ke banyak gereja itu. Pengikut Yesus itu ada dua. Ada yang Kristen, ya, K besar, yaitu yang dibaptis perpuluhan. Ada yang Kristen K-nya kecil. K-nya kecil itu adalah mereka, manusia-manusia yang meskipun tidak dibaptis, tapi kalau dia hidupnya sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus, misalkan mengasihi, menyayangi, ya mereka adalah bagiku bisa dianggap sebagai the follower of Jesus. They themselves seperti itu. Jadi kata Islam itu, nah banyak di antara orang-orang Islam yang melakukan praktek kekerasan itu masih menganggap Islam dan Muslim itu dalam kerangka yang warna merah ini begitu.
Nah, bagi muslim-muslim yang toleran dan lain sebagainya, ya mereka tidak melihat casing begitu ya. Sama dengan yang tadi disampaikan oleh itu Ida itu tadi. Yang mengenal Tuhan itu tidak akan menyakiti orang. Terserah mau mengenal Tuhan pakai via apa. Kalau via Islam, bisa via Kristen, via Katolik, bisa via Hindu, bisa via Buddha, penghayat, Konghucu, bisa kayak gitu. Aku sedang tidak ingin mengislamisasi ya, tidak. Tapi aku ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ajaran-ajaran terkait dengan eh, toleransi itu sangat kuat sekali di dalam Islam, termasuk juga itu tadi ya, ajaran untuk melindungi dari serangan orang lain itu sendiri. Yang terakhir, Mas Aan, Gus Aan, bagaimana cara kita supaya semakin banyak orang Islam yang kayak orang Kristen, yang toleran dan lain sebagainya. Bagi saya masih banyak PR di lingkungan orang Islam. Tahun 2023 atau 2022 itu ada survei yang dilakukan oleh apa namanya Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, survei toleransi di kampus-kampus seluruh Indonesia, mau kampus agama, pokoknya semuanya disurvei. Di situ ditemukan bahwa mahasiswa-mahasiswi yang beragama selain Islam itu tingkat toleransinya sangat tinggi. Saya ulangi lagi, menurut survei dari apa namanya lembaga itu tadi apa PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2023 atau 2022 itu mahasiswa selain Islam tingkat toleransinya tinggi dan sangat tinggi. Tetapi giliran mahasiswa yang beragama Islam itu tingkat toleransinya sangat rendah. Kami punya PR ini. Kami punya PR. Dibanding dengan di Taliban, justru katakanlah Islam di Indonesia jauh lebih baik, tapi tetap kami punya PR. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat orang Islam semakin banyak yang toleran, semakin banyak yang sesuai dengan Pancasila, itu aku merasa ada tiga kuncinya. Ya, ya. Tidak hanya orang Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, ya. Kalau pengen baik, ya beragama secara Pancasila. Bagaimana beragama secara Pancasila itu? Yakni semakin kita meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin kita harusnya berpegang pada kemanusiaan yang adil dan beradab dan menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau dibaca dalam kerangka Islam, semakin kamu yang Islam meyakini Gusti Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, ya, maka semakin kamu harusnya berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab begitu loh. Begitu juga dengan kekristenan. Semakin kamu meyakini Gusti Yesus sebagai juru selamatmu, maka semakin kamu harusnya berpegang pada kemanusiaan itu sendiri. Dan untuk ke sana, ya, untuk menjadi beragama secara Pancasila itu bisa ditempuh dengan tiga cara. Bisa ditempuh dengan tiga cara ini tadi. Pertama adalah bagaimana orang-orang Islam maupun terutama orang-orang Islam itu menyuburkan penanaman nilai luhur universal agama. Maksudku begini, jangan hanya puasa toh, jangan hanya sembahyang saja, jangan hanya zakat saja dan lain sebagainya, tetapi perlu menanamkan nilai luhur universal agama. Misalkan ya, nilai itu ya, kemanusiaan, keadilan, kasih sayang. Jadi orang Islam menurutku ya itu wiritannya itu adalah soal mengasihi, menyayangi dan lain sebagainya. Ngaji Quran penting gitu. Tetapi wirid tentang kemanusiaan, keadilan, kasih sayang itu juga penting. Gotong royong itu penting. Ya, pertama menanamkan nilai luhur. Yang kedua itu adalah kalau kepingin menjadi Islam yang Pancasila atau Kristen Pancasila itu mengenal agama lain. Jadi itu kenapa aku sering mengisi katekisasi dalam 2 tahun terakhir ini. Itu mungkin karena kekristenan jauh lebih maju ya. Artinya mereka eh, kalau kepingin mencintai
saudaranya yang Islam, mereka harus mengerti tentang Islam gitu. Mengerti itu mengenal ya, bukan masuk Islam tidak begitu. Sama kayak kita gitu kan. Kalau kita mau kita pacaran ya, nggak mungkin kita mencintai pacar kita kalau kita tidak tahu dia itu kan. Jadi mengenal agama lain itu penting. Aku selalu mengajak banyak orang untuk orang-orang Islam itu untuk juga ke gereja, baca Alkitab, duduk mendengarkan khutbahnya supaya ngerti eh, apa yang dikhutbahkan oleh orang Kristen itu, gitu kan. Banyak orang Islam kan mempersepsi salah ya terkait orang Kristen. Oh, kalau mereka hari Minggu ibadah gitu kan, terus oh jangan-jangan mereka ini ngerasani orang Islam dan lain sebagainya. Padahal ya enggak ngerasanin. Tapi kan karena mereka nggak pernah belajar dalam kekristenan, akhirnya cara pandangnya juga masih seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, orang tidak akan mungkin bisa berislam secara Pancasilais kalau tidak menggauli pemeluk agama lain. Aku ingin mengatakan seperti ini itu yang terakhir. Yang pertama kali memverifikasi kenabian, wahyu dari Nabi Muhammad itu namanya Warokoh bin Naufal, sepupu istrinya. Warokoh bin Naufal ini di dalam banyak literatur itu adalah orang Kristen, Nestorian. Jadi yang mengatakan kepada Khadijah, Khadijah suamimu namanya Nabi Muhammad itu sedang mendapatkan wahyu. Itu konfirmasinya itu dari Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu adalah ipar Nabi yang agamanya Kristen Nestorian. Jadi relasi Nabi Muhammad dengan banyak orang Kristen termasuk kekristenan Najran itu juga sangat akrab seperti itu. Sehingga apa? Sehingga itu tadi bergaul dengan pemeluk agama lain itu menjadi sangat penting. Dan ini sebabnya aku selalu mendorong kepada orang Islam untuk juga mempelajari agama lain karena ada doktrinnya dan tidak menganggap kafir orang yang berbeda agama dan juga mempelajari agama yang lain itu. Hanya dengan cara itu Islam itu akan bisa dicitrakan sebagai agama yang tidak identik dengan kekerasan. Kira-kira itu. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Thank you. Oke, terima kasih. Usaha luar biasa. Saya baru menyadari ya, bahwa ternyata memang kalau masa lalu tidak dibereskan, itu ternyata Iya, akibatnya jadi iya, malah kemana-mana. betul sekali, betul itu. Karena aku pernah intoleran tuh. Aku itu Ya, SD, SMP, SMA semester 2 itu kalau aku ketemu sama orang Kristen, orang-orang kayak kamu itu dulu itu, bawaannya tak ajak debat saja seperti Christian Prince dengan siapa itu, Ahmad Didat atau Zakir Naik ya, itu. ya, Aku ya, itu selalu terobsesi bahwa orang Kristen itu jahat, orang Kristen itu jahat. ya, Ya karena doktrin. Tapi ketika aku nongkrong gitu kan, bertemu dengan banyak orang loh, kok ternyata beda. Mereka nggak sejahat yang ada di dalam doktrin begitu. ya, Jadi ya. ya begitulah. Iya, setuju. Perusahaan itulah dasar kenapa Universitas Ciputra mata kuliah agama itu digabung Iya, supaya kita hidup membuka Ciputra. wawasan beragama gitu ya, membuka wawasan beragama. Karena kadangkala tidak adil kalau kita menilai agama orang lain dari kacamata agama kita, Gus ya. Iya, Jadi dengan iya, mengenal kita jadi bisa menilai sesuai dengan betul tuh. agama orang tersebut. Betul, betul. Dan sambil nunggu apa pertanyaan itu, Oh, pertanyaan sudah banyak, Gus. nanti Sudah dulu. Oh iya, iya. Aku ingin ngomong gini. Ya, oke, oke. Aku itu baru 3 tahun yang lalu itu sadar bahwa Tuhannya orang Kristen itu tidak tiga. Itu baru 3 tahun yang lalu. Padahal aku berkecimpung di dalam gereja itu sejak tahun 2000 tuh. Jadi aku itu bisa bergaul dengan orang Kristen, tetapi di dalam hatiku masih ada pikiran bahwa Tuhannya orang Kristen itu tiga. Ya mungkin karena aku nggak ini ya, nggak mempelajari itu. Tapi awalnya nggak ada masalah, tapi kemudian masa sih Tuhannya tiga? Oh nggak mungkin. Kemudian aku belajar lagi, berdiskusi dan kemudian mendapat perspektif bahwa
Ya Tuhannya orang Kristen itu monoteis, satu. Cara pemaknaannya saja yang menurutku unik dan sangat luar biasa dan sangat canggih begitu. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang Islam. Itu sebabnya aku selalu mendorong banyak orang Islam untuk belajar dengan rendah hati tentang Trinitarian, belajar rendah hati, belajarlah dengan rendah hati untuk belajar tentang salib, tentang penderitaan, supaya kalian tidak terjebak di dalam apa fanatisme dan merasa Ya, dirinya paling benar. Itu, itu. ya. Terima kasih. Saat saya mulai dengan pertanyaan pertama agar terjadi keadilan sosial. Yang paling awal kita tanya dulu ya. Saya tanya dulu yang paling awal. Dari OK, kelas Y, religion Y. Assalamualaikum, Gus Aan. Izin bertanya, Gus, Ya. yang saya ketahui di dunia secara garis besar umat Islam, ada dua golongan besar yakni Sunni dan Syiah. Indonesia sendiri dominan bergolongan Sunni. Mungkin Gus Aan boleh memberikan sedikit pemahaman perbedaan antara Sunni dan Syiah dan kiranya apakah ada kaitan sejarah yang perlu saya ketahui, Gus? Terima kasih untuk kesempatannya. Iya, eh, itu menyangkut politik ya itu. Jadi begini tuh, eh, ketika Nabi Muhammad itu meninggal, para sahabat-sahabatnya itu gegeran. Ya, Ini siapa yang harus melanjutkan? Gegeran. Satu kelompok mengatakan, yang harus melanjutkan adalah kerabat dekat, menantu kalau bisa anak. Sama seperti di gereja itu. Di beberapa gereja itu kalau kalau pendetanya mati, itu kan yang dipilih itu kan anaknya. Itu. Nah, kelompok yang mengatakan bahwa suksesor Nabi Muhammad itu harus dari kerabat keluarganya paling dekat, itu adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah meyakini bahwa setelah Nabi meninggal dunia, maka harusnya yang meneruskan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Abi Thalib adalah menantu dari satu-satunya putri Nabi Muhammad namanya Fatimah. Itu Syiah. Jadi mengakui bahwa suksesor yang resmi ya harusnya ya Ali. ya, Di Sunni itu enggak. Sunni itu begini, oh Nabi Muhammad enggak pesan secara khusus kok. Ya, ya boleh siapa saja. Maka ya, di kami orang Islam itu di Sunni itu mengakui bahwa penerus Nabi Muhammad itu ada 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu ya, Sunni. Tapi di Syiah yang 3 ini nggak diakui. Yang diakui adalah Ali bin Abi Thalib saja. Eh, Kasus politik ini kemudian berimplikasi terhadap doktrin tentang teologi, doktrin tentang hukum Islam. Gara-gara itu kemudian mereka menjadi beda seperti itu. Mana yang benar? Ya, wallahu a'lam bishawab, nggak tahu gitu. Ada lagi satu tuh, namanya Ahmadiyah. ya, ya, Ahmadiyah ini. Jadi kan yang terbesar, menurut saya yang terbesar di dunia itu kan 3. Pertama yang nomor 1 itu adalah Sunni, yang kedua ya, Syiah, yang kedua adalah tiga, Ahmadiyah. Ahmadiyah itu mirip-mirip Sunni, tetapi mereka unik. Uniknya adalah misalkan mereka ini percaya Yesus itu disalib. Kalau Sunni dan Syiah itu kan nggak percaya Yesus disalib itu kan. Tapi kalau Ahmadiyah yang ada di Indonesia, JAI, itu mereka meyakini Yesus itu disalib dengan tafsirannya sendiri begitu. Di dalam prakteknya ini adalah gerakan Islam ya, gerakan Islam Ahmadiyah yang sangat kuat terkait dengan toleransi dan juga interfaithnya itu. Itu tuh sedikit nanti kita bisa kasih apa kuliah khusus tentang sekte-sekte di dalam Islam. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Gus. Selanjutnya Oke. adalah selamat malam Pak. Berikut pertanyaan yang akan saya tajukan. Apabila Al-Quran adalah petunjuk yang jelas, eh, Buddha ya, bacanya itu kah? Buddha, Bagi Buddha. bagi umat manusia Al-Baqarah 2. Terus mengapa tafsir terhadap ayat-ayatnya sangat bervariasi?
bahkan saling bertentangan di antara para ulama besar sepanjang sejarah Islam. Ada orang yang terobsesi untuk membakukan hanya ada satu tafsir. Mereka mengatakan dunia ini lebih indah kalau tafsirnya satu. Kan begitu. Ya, Dunia lebih indah. Tetapi ada pandangan lain. Apa indahnya sebuah taman kalau cuma satu bunga saja? Kayak gitu. Bagiku, aku dulu itu terobsesi. Kok tafsirnya macam-macam begini kan? Wah, nggak jelas ini. Nggak mungkin Tuhan itu kayak gitu. ya, Namanya juga tafsir ya, teman-teman sekalian. Bagi saya, tafsir itu adalah upaya kita, seseorang, untuk mengetahui apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Sayangnya kan Tuhan itu kan nggak punya email, nggak punya IG, nggak punya telepon. Kalau Tuhan Yesus itu katakanlah ya, hadir di sini, nggak mungkin itu ada Katolik, ada Ortodok, ada Protestan yang banyak, itu nggak mungkin itu. Pasti ada kata putus. Tapi kan nggak mungkin Yesus dihadirkan ke sini. Kalau dihadirkan ke sini kan udah kiamat ya tuh. Itu kan kayak gitu. Bagi saya, ya, justru Tuhan itu misterius. Ya, misterius dan memperbolehkan kata-katanya itu ditafsirkan. Mana yang benar? ya, Tentu saja nilai-nilai itu sendiri. Nilai-nilainya begini. Gampangannya begini ngecek mana tafsir yang benar atau tidak. Siapa ini? Kalau begini, katakanlah kamu belajar tentang Al-Quran pada satu tafsir saja. Dan ketika kamu belajar pada satu tafsir saja, dan ternyata kamu justru merendahkan agama lain dan lain sebagainya, itu yakinlah, itu tafsirnya nggak terlalu bagus. Kayak gitu. Jadi ketika banyak tafsir itu, akhirnya kan kita bingung, mana tafsir yang baik? Tafsir yang baik di dalam Al-Quran adalah tafsir mana saja yang mampu membuatmu menjadi orang Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu menjadi berkat bagi alam raya, menjadi garam. Itu bahasa Qur'annya tuh, rahmatan lil alamin itu adalah menjadi terang, menjadi garam. Jadi, bagi saya, keragaman tafsir itu justru akan membuat kita terpacu untuk bisa melakukan exercising terkait dengan apa sebenarnya kehendak Tuhan, karena Tuhan tidak ya, bisa dikonfirmasi. Yang kedua, kita menjadi tahu mana yang perlu dipilih dan mana yang tidak perlu dipilih. Kayak gitu. Lah, tafsirnya yang untuk pengebom itu jelas tafsir yang nggak pas. Karena dia ya, meyakini semakin dia Islam, semakin dia harus membunuh orang selain Islam. ya, Menurutku itu nggak pas gitu. Tapi kalau aku akan mengambil tafsir mana saja yang bisa mendorongku untuk lebih menjadi terang, menjadi garam, menjadi rahmatan lil alamin. ya. Itu menurutku. Moga-moga eh apa Wah, nggak gitu ya? Vanessa, Apa yang nggak namanya gitu ya tuh? Vanessa. Apa nggak Tapi gitu ya? saya rasa ini sih ya, Iya maksudnya kan, kan? iya orang kan membaca, jangankan yang ini ya, sedangkan kitab suci yang misalnya kayak Alkitab bahasa Indonesia Iya. aja, dua Heeh. tiga orang yang membaca bisa kadang Beda. punya pemikiran Punya atau pikiran yang dapatnya beda. berbeda. Nah gitu lah. Kalau kemudian, oh kamu nggak boleh tafsir ini lah. Akhirnya kok militeristik begini. Hanya ada Ya. satu kebenaran. Jangan gitulah. Ya, ya Hmm, dikasih kesempatan yang sama. Begitu. Yang penting ya, kan nggak melakukan kekerasan, tidak melakukan ya. pemaksaan tafsir dan Hmm, mendiskriminasi orang yang nggak sama dengan kita. hmm, Itu tuh. ya. Oke, lanjut lagi. Oh Tadi rambutku bagus tadi ya. ya itu udah pendek ya, udah kelihatan tua. Tadi dari Vanessa ya, itu Gus. Ini dari pacarnya apa nih, Pesanon ya, pacarnya ya. Selamat malam Pak, berikut pertanyaan yang saya ingin ajukan. Dalam ajaran Islam, hukum-hukum yang mengatur muamalah ya, ada ya Gus ya? Muamalah Oh ada sosial, seringkali ekonomi, ya, non sering teologi, non teologi. oke, seringkali dikaitkan dengan prinsip keadilan.
Namun sejauh mana implementasi hukum ini mampu menanggapi tantangan ekonomi modern yang semakin kompleks? Begini tuh, sekarang itu ada dua kelompok Islam yang mempunyai cara pandang yang berbeda menyangkut bagaimana orang bisa bangkit secara ekonomi. Pertama adalah kelompok sebelah, ya, kelompok Islam yang kira-kira anti riba, syariah, orang Kristen nggak boleh masuk, semuanya harus Islam. Kayak di Aceh lah. Mereka sebenarnya memiliki satu konsep yang luar biasa. Dalam arti, ya kalau kita minjemin orang, yang nggak boleh ada bunga. Jadi misalkan gini tuh, aku misalkan mau bikin bikin bisnis, aku pinjem ke kamu, itu Ida, bolehkah aku pinjem uang untuk bisnis begitu? Dalam pandangan kelompok ini mengatakan bahwa harusnya berapapun yang dipinjamkan oleh itu Ida, itu nggak perlu bunga. Sebab kalau berbunga, itu kan akhirnya mencekik leherku. Jadi ada obsesi yang luar biasa menyangkut dengan soal kemandirian ekonomi yang sangat sektarian. Sangat sektarian itu adalah semua harus diatur dengan cara Islam. Disertifikasi halal, apa, macam-macam lah. Islam itu, label Islam, label Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang menjadi jaminan mutu. Namun ada kelompok yang kedua orang Islam juga yang katakanlah ya, katakanlah lebih realistis. Ya, dia mengatakan bahwa, loh, bunga bank, kelompok yang pertama tadi itu anti bank, anti bank. Bank-bank konvensional itu anti. Karena mereka itu bank-bank itu dianggap sebagai apa namanya, organisasi atau kelompok yang memang makin membangkrutkan ekonomi. Mereka anti bank. Nah, kelompok yang kedua di Islam itu ya nggak saklek-saklek amat. Mereka mengatakan bahwa bank-bank konvensional itu juga sejalan dengan gagasan Islam. Misalkan, kalau bank-bank konvensional diharamkan lah, hidup kita ini kan tergantung bank. Kayak gitu. Bagi kelompok yang kedua, riba atau pembungaan yang nggak boleh itu adalah pembungaan yang berlipat-lipat. Pembungaan yang berlipat-lipat itu misalkan kayak pinjol itu loh, itu. Iya, 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 Ya, itu yang nggak boleh. iya. Tapi kalau bank yang rasional dan lain sebagainya itu boleh. Jadi bagi dua kelompok Islam ini, ada satu kelompok yang sangat terobsesi untuk meletakkan label-label Islam sebagai solusi utama. Mereka meletakkan diri sebagai meyakini label Islam itu di atas yang lain. Di luar Islam itu dianggap jelek dan lain sebagainya. Tapi bagi kelompok itu bukan aku ya, tapi kelompok yang aku sekarang berada itu kelompok Islam yang tidak sebegitunya begitu kan. Ya apapun yang itu memang pro terhadap masyarakat gitu kan, kebijakan-kebijakan yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mau pakai bank dan lain sebagainya, bank konvensional, ya kalau itu memang reasonable ya, ya itu ya Islami, nggak perlu ada label Islamnya kayak gitu. Jadi kemandirian dan juga Ya. keterpurukan ekonomi itu oh, dalam muamalah itu harus didasarkan pada rasio dan akal sehat serta ilmu pengetahuan. Tidak boleh menggunakan pendekatan agama. Ya, dalam soal muamalah, menurutku, maka yang harus menjadi titik tolak secara epistemologis itu adalah ilmu pengetahuan dan akal sehat, bukan pendekatan agama. Sebab kalau pendekatan agama, yang ada pasti diskriminatif. Kayak gitu. Jadi begitu ya. Jadi apapun nanti Ya. cara untuk bisa upgrade terkait dengan ekonomi itu harus dibicarakan oleh para ahli-ahli ekonomi.
dan sepanjang itu pro terhadap masyarakat miskin, maka ya itu yang sesuai dengan Islam, meskipun labelnya bukan Islam, begitu tuh. Ya, oke. Saya kasih kesempatan yang mau bertanya langsung. Oh iya, ini yang bertanya Ya, langsung Dok. dapat poin agak banyak Silakan. ya. Ya, dapat 0,5 lah. Jangan gitulah tuh, kau harus bermurah hati gitu loh. Orang Apakah Kristen harus ada bermurah. sambil menunggu silakan ya yang mau ngomong langsung boleh. Saya bacakan satu pertanyaan lagi silakan nanti kasih ini ya Resen, present ya biar nanti saya panggilkan namun sebelumnya ada yang bertanya malam Pak saya Ivana dari Religion Faith. Saya mau bertanya apakah benar ketika cerai harus menunggu 3 kali baru permanen dan haram? Mengapa demikian? nunggu 3 kali itu bagaimana ya? Nah itu Talak Ivana satu, talak apakah satu, talak dua, talak tiga begitu ya. oh, mungkin dia ya Gus ya. Talak itu kan. Talak kali ya, iya betul betul Talak betul. ya. Iya, Eh, jadi begini ya, sangat mungkin itu Islam itu kan memandang hubungan asmara itu kan kudus ya. Kudus itu maksudnya bukan Jepara atau Semarang tidak. Sangat ilahiyah begitu loh gitu kan. Artinya ini urusan urusan hati, urusan iya, anak, urusan apa dan lain sebagainya. Maka ketika rumah tangga ini bentrok, itu kan kadang-kadang orang itu kan secara tidak sadar karena ada emosi dan lain sebagainya, tiba-tiba mungkin karena nggak sukanya pada waktu itu ngomong, udah deh gue ceraiin lo, gitu. iya, Jadi kalau misalkan makanya kami ini sangat hati-hati, diminta untuk hati-hati oleh agama kami untuk tidak mengatakan aku ceraikan kamu. Karena itu bisa dianggap sebagai talak itu sendiri, perceraian dalam konteks Islam. Hati-hati ya. iya, Jangan pernah semarah apapun itu jangan pernah kayak gitu. Nah, itu kemudian dikasih 3 kesempatan, kayak kita kuis iya, Pancasila itu tuh. Itu kan remedi satu, remedi dua, remedi iya, tiga begitu. Nah, di talak itu ada talak satu, talak dua, talak tiga. Untuk mengatakan ketika misalkan aku talak kamu, iya, itu kita masih diberi kesempatan bagi yang laki-laki itu untuk bisa mencabut talak itu enggak deh, sorry ya yang aku tadi oh, apa terlalu emosional gitu kan, enggak, aku cabut talakku. Tapi kalau memang dia sudah beneran, udah deh, aku talak kamu, aku ceraikan kamu. Misalkan dalam kasus Pak Im Wong sama Paula siapa gitu kan. iya, Jadi talak satu, talak dua, talak tiga itu adalah berkaitan dengan keyakinan. Hukum Islam yang diyakini itu ingin mengatakan, lu hati-hati lo ya, kalau mau iya, menceraikan orang, jangan asal-asalan saja. iya, Tapi kalau udah yakin, ya sudah, cerai saja. Ketimbang apa itu menjadi neraka bagi apa pasangan itu. Itu iya, sih nanti bisa dicek GPT ya soal talak satu, talak dua, talak tiga itu. Tapi iya. kira-kira generally speaking ya seperti yang tadi aku sampaikan itu sendiri. Oke, ada yang sudah katakan ya. SID itu, Saya Superman is dead. Superman is dead. kayak kayaknya panitia week gitu ya. Brandon, silakan. Kamu nggak mau on cam, Brandon? Iya, on Oh, cam saya dulu lagi deh. di kafe nih, Pak. Soalnya sekeliling Oh, saya nggak apa-apa gedung. lah. Gak apa-apa, Aku kan Oh juga gitu. pengen lihat Ah, ya udah. kafemu. gak apa-apa Oke. Brandon. Tolong, tolong di spotlight Brandon ini kan. Udah punya pacar Sudah ya. belum, Brandon? Kamu udah punya pacar Sudah, belum? Pak. Sudah, Pak. Udah 6 tahun. Udah 6 tahun ya. Yakin dengan Iya, pilihanmu. betul. Pak, ini saya Pertimbangkan ada gimana pertanyaan. gimana ya. Cuman Pertimbangkan saya minta maaf pelanggaran ya. Ini badanmu. misalnya pertanyaan saya cukup menyinggung kalau bagi saya pribadi. Enggak Jadi, lah, nggak apa-apa. Aku eh, nggak tersinggung. oke. Jadi dalam ajaran Alkitab, kami kan sudah di warning tentang ajaran di luar Injil dan ajaran yang tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat, seperti Mm-mm. dalam Injil yang sudah ada dan disampaikan jauh sekitar 600 tahun sebelum munculnya Islam. Nah, ini Ya, ayat-ayat yang saya sudah pernah catat, itu di Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Saya highlight ya, Pak, iya. yang penting ya. Iya, 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 iya. Eh, Di ayat 7 dikatakan, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Oh Tetapi ya, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, di 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan,
Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau di poin saya ini, setahu saya kalau di Islam kan Muhammad menerima Al-Quran dari malaikat Jibril ya Pak ya. Iya, iya, Betul ya? Oke, terus iya. di ayat, sorry, 2 Korintus 11 ayat 4. Mm-mm. Kalau ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang berbeda dari yang telah kami beritakan, atau memberikan roh yang berbeda, atau Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Mm-mm. Nah, di dalam 2 Petrus ayat 1-3, Mm-mm. sebagaimana di antara umat-umat itu ada nabi-nabi palsu, demikian juga di antaramu akan ada nabi-nabi palsu. Mereka akan menyelundupkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Yesus yang telah menebus mereka, dan dengan demikian mereka segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mm-mm. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup ajaran yang dikuasai hawa nafsu, dan karena Mm-mm. mereka jalan kebenaran yang akan dihujat. Mm-mm. Di 2 Yohanes 1 ayat 7-11. Ini Mm-mm. tinggal satu ayat lagi ya Pak ya. No, it's okay. Sebab banyak Teruskan aja. penyesat, Ah, ah. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dari antikristus. Mm-mm. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami ajarkan itu, tetapi supaya kamu menerima upahmu sepenuhnya. Setiap orang Iya. yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Kemudian di 1 Yohanes Mungkin 4 sorry ayat sorry 2 sorry sampai 3 ini yang Brandon, terakhir. Brandon sorry, bisakah Nggak apa-apa. mungkin ke kok nggak sorry Gus, biar karena Oke. pertanyaannya kan agak banyak nih, Oh, kan iya, kita iya, iya, juga iya. masalahnya Oh, Mbak oke. waktu Jadi mungkin ke langsung saya ke pertanyaan, pertanyaan boleh aja. ya? Iya, thank Iya. you. Oke. Jadi mengingat di dalam ajaran Islam, Islam tidak mengakui bahwa Isa Al-Masih atau Yesus adalah seorang nabi dari Allah dan tidak disalibkan dan mati di kayu salib. Padahal tidak ada seorang Muslim yang pernah menjadi saksi mata bahwa eh tidak pernah menjadi saksi mata pada saat Yesus disalibkan, serta Iya. diperbolehkannya memiliki istri maksimal 4 dan konsep surga 70 bidadari yang jauh berbeda dari konsep surga di agama saya. Selain itu, saya melihat banyak ajaran Alkitab yang sangat berbeda dibandingkan Al-Quran, padahal Kristen telah ada berabad-abad Mm-mm. sebelum Islam. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Yang diomongkan oleh itu kan Galatian dan lain sebagainya itu kan suratnya Rasul Paulus tuh. Iya. Betul. Nggak tahu itu omongannya Yesus atau tidak. Tapi aku ingin mengatakan, aku mempercayai surat-surat itu. Sepanjang itu bisa membuat orang menjadi beragama secara Pancasila, itu oke. Tinggalkan menurutmu yang kamu anggap nabi palsu itu siapa? Apa iya Rasul Paulus itu mengatakan yang nabi palsu itu Muhammad nabi palsu? Ya kan nggak mungkin dong Rasul Paulus lama banget nggak ngerti ya karena ada Nabi Muhammad atau tidak. Itu satu ya. Jadi bagiku, oh, aku juga membaca banyak ya dan aku sangat salut dengan oh, Rasul Paulus itu sendiri karena banyak surat-suratnya menjadi menarik gitu. Dan yang menarik Rasul Paulus di Kristen itu kawin itu wajib atau tidak, Brandon? Kalau ada orang membujang nggak kawin itu menurut etika Kristen itu baik atau tidak? Kayak gitu. Kalau Anggap saja. membujang setahu saya panggilan ya Pak ya. Iya, kayak gitu kan. Orang kalau nggak kawin itu baik atau tidak. Jadi bagiku kalau misalkan etika Kristen adalah prokreasi, beranak pinak dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kamu juga harus menggugat Rasul Paulus itu sendiri. Misalnya, karena dia kan nggak kawin. Perkara itu panggilan atau tidak dan lain sebagainya. Bagiku kita bisa berdebat soal yang remeh-temeh itu sendiri. Tetapi banyak orang Islam itu karena nggak baca sejarah, dihantui dan diiringi oleh rasa mangkal dan lain sebagainya terhadap kekristenan, akhirnya kemudian cenderung menyalahpahami tokoh-tokoh penting di dalam kekristenan itu sendiri. Satu. Yang kedua, kamu jangan salah ya. Di Al-Qur'anku itu, kata Isa atau Yesus itu ada lebih dari 30 kali disebut. Dan tidak ada satupun yang bersifat derogatif. Menjelekkan Yesus itu nggak ada.
Nggak ada. Nggak ada. Kamu harus baca tulisanku ya. Nggak ada. Kamu tahu pangkatnya Yesus di dalam Al-Quran itu apa? Kamu tahu? Ia disebut sebagai Ruhullah, the Spirit of God. Yang kedua, kalimatuhu, the Word of God. Nah, gitu. Loh ada itu. Ada. Jadi kami di Al-Quran itu tidak pernah sedikit pun mengejek, mengejek itu. Nggak ada. Yang ada adalah Yesus itu, atau namanya Isa kalau di Al-Quran, itu diletakkan pada galaksi kenabian Rasul yang paling 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 favorit. Jadi kami itu kan di doktrin ada 25 Rasul. Ya, Rasul itu apa tangan kanan Allah lah. Ya, kami itu kan simpel banget mikirnya. Kalau ini Allah, maka kalau dia ngomong ke manusia, maka ia akan tugaskan para nabinya, para rasul untuk mengabarkan kepada manusia itu seperti Ibrahim dan lain sebagainya itu. Nah, dari 25 rasul dan nabi itu ada 5 rasul pilihan. Salah satunya itu ya Isa itu sendiri karena dianggap memiliki ketabahan dan konsistensi terhadap kesabaran itu. Kami di Al-Quran itu ketika Yesus disalib, itu kami nggak bisa menerima. Meskipun secara historis itu disalib ya. Kamu ya, Brandon, kalau kamu pernah nonton film apa namanya The Passion of Christ nggak kamu? Nonton. Kalau kamu hadir di sana, hadir ya, katakanlah hadir di dalam penyalipan itu, kamu pilih Yesus disalib atau tidak? Pasti tidak. Sikap kami seperti itu. Kami kecam itu orang-orang Romawi di Al-Quran itu. Wama solabu, wama kotalu, walakin subialo. Kami itu ngecam orang-orang yang nyalib Yesus itu kami kecam. Bahkan karena kami ingin melindungi, katakanlah, ya, kami ingin melindungi kehormatan Isa, itu kami itu menyangkal kalau beliau disalib itu. Dalam rangka untuk melindungi marwahnya dia. Orang disalib itu kan jelek toh, Brandon. Misalkan ayahmu, ya, atau temanmu lah disalib gitu, atau tiba-tiba dia telanjang di hadapan kampus. Kamu punya pilihan untuk memberinya pakaian menutupinya. Kamu akan menutupinya atau membiarkan dia? Pasti menutupinya. Nah, ketika kami tidak mengakui Gusti Yesus disalib itu tidak dalam kerangka historical historical denial itu tidak. Ya Yesus menurutku ya kalau sejarah mengatakan ia disalib, ya ia disalib. Tapi kenapa orang Islam tidak mau mengakui? Ini penyangkalan untuk menghormatinya begitu. Kayak gitu. Jadi ada banyak cara untuk mengatakan oh, cara pandang menyangkut dengan jadi Islam itu di Al-Quran itu mengagumi Yesus dengan caranya yang unik yang kebetulan tidak sama dengan konsep Trinitarian. Itu saja. Dan dari mana Islam itu punya, misalkan ketika kami tidak mengakui soal penyaliban ya, kalau nanti kamu bisa googling di ChatGPT ya, ada satu kelompok dulu, kelompok Kristen awal yang disesatkan. Kelompoknya itu Gnosticism, lalu Docetism. Docetism ini adalah the very fanatic the follower of Jesus yang mengatakan bahwa tubuh dan darah Kristus itu halusinasi saja. Jadi yang disalib itu adalah cuman halusinasi kalian. Yesus itu Tuhan, nggak mungkin bisa disalib. Kayak gitu. Dia ini orang suci, pokoknya Tuhan banget. Nggak mungkin dia menderita. Atau ada yang sayangnya itu disesatkan di dalam beberapa konsili itu sendiri. Nah, ketika disesatkan ini, kelompok-kelompok follower of Jesus garis keras ini, yang nggak sesuai dengan Trinitarian, itu melarikan diri ke semenanjung Arabia. Di sana kemudian tumbuhlah Islam. Lalu Islam dididik untuk mengatakan Yesus itu pribadi yang sangat
unggul, ulung dan lain sebagainya. Ini yang menurutku menjadi hal yang penting bahwa Al-Quran itu sangat sangat apa? Sangat mengagungkan Isa Yesus. Yesus itu adalah satu-satunya nama rasul yang disebut paling tinggi. Nabi Muhammad saja tidak disebut 30 kali. Nomor satu itu Yesus. Nomor dua disebut paling banyak itu adalah Musa. eh, Musa lalu Ibrahim. Jadi bayangkan, termasuk Maria, Bunda Maria. Bunda Maria di Perjanjian Baru itu disebut berapa kali di perjanjian atau perjanjian barumu. Sangat sedikit, lebih banyak kami 25 kali disebut di dalam Al-Quran. Nah, bagiku, kalau semangatnya, aku selalu mengatakan begini, semangat Islam dan Kristen di dalam pembacaan Kristologi, itu kalau semangatnya debat dan mencari perbedaan, itu pasti nggak akan ketemu. Tapi kalau berdialog, mencari, kok bisa ya seperti itu, kok bisa ya seperti itu, nanti itu bisa menjadi sesuatu yang menurutku menarik. Bagiku, itu menarik. Soal poligami, aku jawab Tato soal poligami itu. Boleh ya? Oke, eh, Gus, ya, thank you ya Gus. Cuma saya agak ini dikit ya. Iya, Dari iya. percakapannya sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa kita Iya, nggak bisa menilai tokoh kita dari kacamata kitab suci agama lain. Karena iya, pasti berbeda gitu ya. Teman-teman kita lihat di sini bahwa iya, cara pandangnya sudah berbeda. Itu betul. sebetulnya. Tapi yang ingin aku katakan begini ya, tuh ya. Ya, Lebih banyak persamaan. Menurutku ya, di ya, Al-Quran, ya, ini yang ya. penting bagi teman-teman yang Ya. Kristen di sini. Ini nggak akan mungkin diomongkan oleh orang Islam selain aku ya. Aku menstudi soal Yesus di dalam Al-Quran. Aku bisa ingin katakan, hampir 80%, ya menurutku 80%, ya, isi di Al-Quran terkait Yesus itu adalah sama-sama mengagungkan. Hampir semuanya itu sama. Yang nggak sama, ya, yang nggak sama kira-kira ya, yang nggak sama adalah soal penyaliban, soal Trinitarian dan lain sebagainya. Itu ada cerita yang menurutku unik terkait dengan itu. Tapi itu menurutku nanti apa kita bisa diskusikan. Dan bagiku aku sangat senang bahwa aku tidak menyalahkan Alkitab dan tidak menyalahkan teman-teman Trinitarian ya. Justru aku sangat kagum ya, sangat kagum gitu kan terkait dengan bagaimana Yesus itu apa konsep ketuhanan Yesus itu dikerangkai dalam konteks Trinitarian itu. Menurutku itu konsep yang sangat canggih ya, yang sangat canggih begitu, yang belum banyak terutama orang Islam itu yang bisa memahami tentang konsep apa namanya Trinitarian itu sendiri. Dan yang kedua adalah soal poligami. Poligami. Itu begini, Brandon, suatu ketika itu ketika Nabi Muhammad hadir ya, suatu ketika itu ada orang kaya pengen masuk Islam, ditanyain sama Nabi Muhammad. Ini konteks cerita An-Nisa ya, apa namanya, surat An-Nisa terkait dengan poligami ini. Ceritanya itu konteks historisnya. Jadi orang kaya ini ngomong, Nabi, saya ini mau masuk Islam. Sama Nabi Muhammad ditanyain, kamu kaya? Kaya. Istrimu berapa? 10. Budak yang kamu gauli yang perempuan berapa? Nggak terbatas. Nabi Muhammad menjawab, ini berdasarkan cerita dari Aisyah istrinya. Nabi Muhammad bilang begini, gini deh, kamu pilih mana yang terbaik 4 saja, yang 6 kamu ceraikan. Kamu ceraikan. Semangatnya apa? Semangatnya itu mereduksi. Kalau pertanyaan kritisnya adalah, kenapa Nabi Muhammad itu nggak langsung ngomong satu saja, yang 9 ceraikan? Itu sama kayak kamu. Aku perokok ya, Brandon. Ketika kamu merokok, ngebes ya, satu hari itu 2 cepet. Tiba-tiba kamu punya pacar yang anti rokok dan mengatakan, Brandon,
mulai hari ini, kalau kamu mau pacaran sama aku, nggak boleh merokok. Kamu yang awalnya 1 hari 2 cepet, disuruh langsung rem, nggak boleh ngerokok, kan susah. Kan yang baik kan, berapa cepet hari ini? 2 cepet. Bisa nggak besok itu 1 cepet saja? Nguranginya itu loh. Jadi kadang-kadang aku itu mikir, kenapa Nabi Muhammad kalau kan pada waktu itu nggak ngomong satu saja? Sangat mungkin kalau dia disuruh langsung injak rem, set, mungkin dia akan terpelanting. Sama kayak kamu, 100 km/jam naik mobil, wong, lalu tiba-tiba kamu rem mendadak, jongkir atau tidak? Jongkir. Tapi kalau ngeremmu kan, set, 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 aman kan? Itu satu cerita di balik. Jadi pada waktu itu aku memandangnya positif ya. Dalam arti aku bukan poligami ya. Aku Islam punya fasilitas untuk berpoligami, tetapi etika perkawinanku aku ikut Kristen. Aku monogami. Ini live ya di YouTube. Jadi aku mengatakan, meskipun aku punya fasilitas poligami, aku ikut etika perkawinan Kristen, monogami. Ada satu cerita lagi terkait dengan poligami itu, yakni terkait dengan begini. Di dalam masyarakat Arab pada waktu itu, yang rakus dan serakah, itu pernah ada banyak kejadian di mana para wali itu the guardian, apa, wali itu misalkan ayahmu atau pamanmu yang berwenang untuk gitu kan. Itu ada banyak anak perempuan yatim yang kaya, lalu memiliki paman atau wali yang dia itu rakus. Rakusnya itu begini. Para wali itu ingin mengawini anak-anaknya ini demi hartanya, gitu. Lah, oleh Nabi Muhammad, jangan gitulah kamu itu. Kasihan anak-anak yatim itu. Carilah perempuan itu. Cari perempuan lain lah, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi jangan anak kecil yang kamu mau ambil hartanya. Nah, kebanyakan ini nggak nyampe kepada teman-teman di luar Islam. Taunya itu adalah runtang-runtung 4 dan lain sebagainya. Banyak juga orang Islam yang nggak ngerti soal itu. Di ayat yang lain itu dipotong ayatnya, gitu kan. Fankihu ma balakum minan nisa. Kawinilah para perempuan itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum ala ta'dilu, gitu kan. Fawahida. Tapi kalau kamu laki-laki merasa tidak bisa berbuat adil, cukup satu saja. Itu teksnya kadang-kadang dipotong gitu. Jadi silahkan poin 2, 3, 4. Tapi kalau kamu nggak bisa adil, ya satu saja. Lah adil itu kan ya harus didiskusikan, gitu kan. Mungkin bagi orang lain itu nggak adil, tapi bagi yang lain adil. Tapi soal asmara itu kan nggak ngerti. Tetapi bahwa ada banyak kasus poligami yang berakhir dengan KDRT, iya, iya. Tapi kamu tidak bisa menggebiah uya bahwa orang kalau kawin poligami itu pasti dan semuanya akan tidak bahagia. Itu juga nggak bisa kayak gitu juga. Sama dengan apakah ketika kawin monogami itu pasti bahagia. Belum tentu. Meski banyak yang bahagia. Jadi, jadi, oh, akal, keyakinan diri sendiri dan diskusi dengan pasangan itu ya menjadi penting kayak gitu. Nah, yang salah, yang menurutku tidak pas itu adalah kalau kemudian kita melihat orang lain begitu ya, melihat orang lain dengan kacamata kita sendiri, sama dengan banyak orang Islam yang ketika melihat banyak orang Kristen bagi-bagi beras, itu kemudian dalam pikiran kita pasti kristenisasi. Padahal kan nggak gitu. Padahal kan nggak gitu. Jadi makanya menjadi penting, Brian, 3 hal tadi yang aku sampaikan. Instilling value, menyemai, jadi mengasihi, itu penting. Yang kedua, itu upgrading knowledge, membaca dan lain sebagainya. Ketika aku berhenti membaca tentang kekristenan,
maka aku akan semakin jauh dengan kekristenan, dan kalau semakin jauh aku akan membenci orang Kristen. Makanya aku terus membaca. Yang ketiga itu bergaul dengan orang-orang yang nggak sama dengan kita. Kira-kira itu Brandon gitu kan. Moga-moga menjawab sih. Tapi kalau nggak ya nanti kita bisa diskusikan lagi. Tapi ya itu tadi ya apa namanya Brandon. Aku mencoba lebih empatif ya, lebih empatif dan lain sebagainya. Aku tidak ingin mengatakan oh ini salah dan ini benar tidak. Tetapi kesalahan kita di dalam kalau kita input datanya salah, outputnya itu juga akan berpengaruh. Kalau kita promptingnya salah di ChatGPT, itu ya kita nggak optimal. Tapi kalau kita promptingnya itu pinter, ya ya optimal ya. Itu tadi sih. Thank you ya Brandon ya. Oke, Ya, baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Salam toleransi. Siap, terima ya, kasih salam Brandon. toleransi. Ya, akhirnya kesana. Tadi saya rasa ini tinggal kita sekarang sudah melewati waktu, Gus. Harusnya kan 8.30 ya. Ini sudah hampir jam 9. Duh, Tapi tadi ada satu anak yang nanya terus tuh yang mana ya? Tadi siapa ya? Apakah ada satu lagi yang bertanya secara langsung? Julio, Silakan. Apa tadi? Julio, Julio ya. Bolehkah? Julio. Bu? Ya tadi di pojok ya ada namanya tadi. Apakah mau bertanya secara langsung? Silakan. Julio itu Raisen nggak? Tadi dia ada yang ya kayaknya belum ini ya. Gus ini saya bacakan satu ya Gus ya kalau memang nanti kita balik Oh udah ada. iya, iya boleh. Nah, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kenapa dalam Islam ini dari Puspita? Kenapa dalam Islam wanita selalu dikorban dengan alasan dimuliakan? Contohnya di Taliban. Bahkan beberapa warga Indonesia ada yang menghalalkan apa yang dilakukan oleh Taliban pada wanita dan anak-anak dengan alasan memuliakan. Maksudnya mulia ini apa ya? Eh, Mulianya macam apa jika kondisinya seperti itu? Eh, Begini tuh, aku juga merasa Quran itu nggak optimal, ya, nggak optimal dalam dalam konteks feminis feminis yang feminis garis keras itu wah, Al-Quran itu nggak optimal. Jadi aku pernah kayak gitu, masa perbudakan, masa kemudian gitu kan. Aku sempat aku aku kayak gitu dan nggak diterima nggak terima gitu. Masa memuliakan perempuan kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, aku ingin agak fair itu begini. Kalau kita membaca Al-Quran itu dari konteks 2025 dengan keinginan tahun 2025 pasti nggak masuk Quran itu. Lawang Quran itu turunnya 610 sampai ya 610 sampai 623 pada waktu itu. Maka sebagaimana poligami tadi yang tadi aku sempat omongkan, Ya, aku ingin membawa konteks Al-Quran itu pada saat dia diturunkan. Begini tuh, yang dikritik Nabi pada waktu itu di Mekah dan Madinah itu adalah kok bisa orang perempuan itu dikubur hidup-hidup? Itu kritiknya. Kok bisa perempuan itu nggak dapat warisan? Dulu itu perempuan nggak dapat warisan tuh, ya. Nggak tahu di Kristen itu oh, sejak kapan perempuan itu di ACC oleh kitab suci berhak mendapatkan warisan itu. Tapi kalau kita baca di perjanjian lama itu kan posisi perempuan itu kan hina banget gitu loh. ya, Iya kan? Kalau menstruasi harus dijauhkan dan lain sebagainya. Nah, pada konteks 610 Masehi itu sampai 632 itu perempuan itu dikuyo-kuyo dalam hal itu. Lalu Nabi melakukan pembelaan Allah tahun 625 itu. Misal, yang awalnya nggak dapat warisan, yang dapat warisan cuma anak laki-laki saja, antara tahun 610 sampai 632, Quran itu akhirnya meng-ACC perempuan dapat separuh dari laki-laki. Loh, itu kan udah lumayan. ya, Pada waktu konteks tahun itu, pembelaannya. Kalau pertanyaan pentingnya, kenapa nggak sekaligus? Kalau laki-laki satu
perempuan satu. Wah, nanti yang laki-laki ngamuk dan Islam nggak diterima nanti. Ini kan strategi komunikasi saja, strategi berdakwah saja. Jadi yang ingin aku katakan, kalau kita mau membaca Al-Quran dalam konteks tahun 610 sampai 632, Quran turun 23 tahun, maka melakukan pembelaannya adalah pembelaan ala Al-Quran itu tadi. Ya itu tadi. Orang yang awalnya nggak dapat waris, perempuan dapat waris, dan lain sebagainya. Sehingga, itu Ida yang dikasih Gusti, harusnya kalau Al-Quran gini, kalau Al-Quran pada tahun itu saja sudah melakukan satu reformasi progresif yang seperti itu, harusnya tahun 2025 ini itu juga harus lebih progresif. Nah, banyak orang Islam itu membaca membaca Islam itu disesuaikan dengan 610 itu. Contoh ya, contoh ini konkret saja. Anakku kan laki sama perempuan, Cecilia sama Galang. Cecilia sama Galang. Aku itu sudah punya pikiran soal waris kalau pakai hukum Islam klasik, Cecil itu dapat separuh, Galang dapat satu. Kalau pakai hukum Islam klasik normatif KHI, kompilasi hukum Islam di Indonesia. Tapi aku nggak mau. Aku nggak mau tuh. Aku akan bilang pada istriku dan anak-anakku, kalau Cecil dalam situasi normal, kalau Galang dapat satu rumah, Cecil dapat satu rumah. Kalau Galang dapat 1 juta, Cecil dapat 1 juta. Bahkan kalau ada di antara dua orang anakku itu yang lebih membutuhkan ketimbang yang satu, artinya ternyata Cecil lebih kaya ketimbang atau Galang lebih kaya ketimbang Cecil. Maka bisa jadi nanti aku akan dorong Galang, Lang, kamu kan udah kaya, udah punya rumah. Ya, Kau ya, kasih ke kakakmu aja ya. ya, Jadi kalau kita membaca 2025 dengan ukuran Al-Quran 610 itu, kita pasti frustasi tuh. Kita pasti frustasi. Kok gini, kok gini, kok gini, begitu. Nah, ya, ketika aku memilih untuk mengagungkan perempuan dengan cara tidak mau berpoligami, aku pribadi, aku ingin menindaklanjuti Al-Quran. Al-Quran aja pada tahun itu udah berani Nabi Muhammad memotong 10, dari 10 menjadi 4, 6 dipotong. Maka hari ini ya aku akan remove 3, ya aku cuma satu saja. Karena semangat Islam semangat yang progresif. Tapi kan ya banyak orang yang nggak suka, banyak laki-laki yang merasa terancam kalau orang orang perempuan Islam itu pinter dan lain sebagainya. Jadi bagi laki-laki Islam yang patriarki, perempuan yang pintar, perempuan yang cerdas, yang kritis itu dianggap sebagai musuh. Kenapa bisa seperti itu? Ya simpel saja. Biasanya kan kami nggak butuh perempuan pintar. Kami butuhnya perempuan yang nurut. Begitu kan. Perempuan yang nurut, yang sendiko dawo dan lain sebagainya. ya, 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 nggak pinter-pinter amat bagiku itu nggak sesuai dengan semangat Islam. Karena apa? Karena kebanyakan istri-istri Nabi itu pinter-pinter semuanya. Dan Nabi itu juga dalam banyak hal itu juga dalam tanda petik juga agak takluk terhadap perempuan, ada istri-istrinya itu sendiri kan. ya, Kayak gitu. Jadi bagiku eh satu semangat Al-Quran pada tahun itu adalah semangat yang progresif dan kalau kita gagal membaca Al-Quran dengan semangat progresif, maka kita akan terjebak untuk menghakimi Al-Quran tahun 610 sampai 632 ini dengan ekspektasi tahun 2025. Gitu. Jadi menurutku pembacaan Al-Quran itu harus dengan semangat yang progresif, ya. semangat yang berkeadilan itu sendiri begitu. Kira-kira begitu deh. Tuh, Oke. ini harus selesai nih. Wah, Harus ya, kacau ini. karena sudah jam 9. Tuh nanti Kita tolong sudah didoain ya tuh. Tuh, ya. Nanti aku ada ikut.
enggak. Aku enggak mau. Aku request ya, narasumber privilege. Aku request kamu yang berdoa. Enggak serius ini. Aku selalu ingin didoain, kami didoain oleh kamu. Kalau kamu enggak keberatan loh. Ada sudah kutunjuk satu mahasiswi dari Hindu, Ah, oke. Nanti biar nanti kamu juga. gagap. Ya, Pasti kamu tak juga. doakan. Iya. Usahakan akan selalu udah masuk dalam pokok doa. Masya Allah, matur Oke, suwun. ya. Di sana mungkin ada kalimat penutup, closing Enggak, statement. kamu Ada aja ya? deh. Kamu yang nutup deh. Kamu kalimat penutupnya darimu. Iya, kalau kita lihat, jadi saya belajar sih, maksudnya dari pemaparan tadi, sesuatu yang baru itu adalah, oh ternyata ada latar belakang, ternyata memang ketika kita apa namanya sudah punya prasangka, punya pengalaman buruk satu dua orang atau satu kelompok orang, ketika tidak segera diselesaikan, Iya, akibatnya malah jadi saling membenci gitu ya, iya, misalnya, iya, yang betul, membenci. betul. Itu pentingnya kita duduk bersama, jumpa agama, belajar Kan? mendengarkan dari pemikiran agama yang berbeda dengan kita supaya kita diperkaya ya. Jadi luar Amin. biasa. Ya semoga teman-teman semua walaupun dibilang harus ikut hanya dua Zoom, saya berharap bisa mengikuti lima-limanya gitu ya. Ada lima Betul, pertemuan, empat pertemuan ya. Ada betul. baiknya kita ikut semua karena itu akan menolong kita. Kemarin kita belajar dari Hindu, kita nanti akan belajar juga dari Konghucu, dari Katolik. Itu justru akan memperkaya kita gitu ya. Amin. Oke, terima kasih usahaan untuk hari ini. Nanti memang saya sengaja memang usaha sesuai dengan kebiasaan kelas. Selalu dua agama yang memimpin, dua pembuka, dua penutup berbeda. Jadi Iya, sebetulnya saya sudah mau sih mendoakan usahaan pasti. Ya, cuma karena saya sudah siap minta. Nanti oke, tadi kan oke tuh. dibuka dengan Kristen, akan diakhiri dengan Hindu. Nanti setelah doa penutup dari Hindu, kita baru foto bersama. Gitu ya. Eh, Hmm. Absensinya katanya nggak bisa dibuka. Ini ada dari Sylvia. Oke, nanti silakan ya Astos bisa share lagi. Kita akan tutup dulu ya, misalnya. Tutup, tapi jangan keluar dulu ya teman-teman, karena nanti kita akan foto bersama dulu. Boleh Sila akan memimpin doa. Sila ya dari kelas H akan memimpin dari secara agama Hindu. Silakan. Eh, oke, baik Bu. Jadi untuk kegiatan hari ini doa akan saya pimpin dengan agama Hindu. Om Doa Suksema Brahma Senti Nama Swaha, Sarwa Karya Prasidantam, Om Santi 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 Om. Sudah Bu. Oke, terima kasih Sila. Terima kasih, Sila. Oke. Silakan Asdos katanya yang akan membantu kita untuk foto bersama. On cam ya kalau boleh ya, on cam dulu ya. Silakan on cam kita teman-teman supaya bisa difoto. Siapa ya yang mandu siapa nih Pak John?